Artinya, kalau ribut dari awal, udah pasti kelar tuh setan. Masalahnya, dia nyandera kita, itu problemnya. Ngerti nggak maksudnya? Kan itu pertanyaan umum kan. Orang yang jadi ateis bilang, kalau Tuhan yang baik, kenapa banyak kejahatan dunia ini? Kenapa dia nggak langsung hilangin kejahatan pakai begini kayak Thanos? Gue bilang, men, kalau dia begini, hilang semua kejahatan, lu juga hilang. Itu dia. Ngerti nggak maksudnya? Gue nelfon, gue nanya, ini gue diginiin sama dia, gue mesti gimana? Menurut lu gue mesti gimana nih? Dulu gue gini, menurut lu gue mesti. Ini anak rohani gue yang gue telepon. Yep. Gitu, you know me well. Ini kalau gue diginiin, gue bingung nih, gue mesti gimana? Mereka lu udah tahu Bung apa yang lu mesti lakuin, tapi satu hal gue mau cerita. Dari dulu gue udah pengen cerita, Bung, ini orang gini. Berarti gue jadi ada data tambahan kan? Ada data tambahan. Dia nggak nipu, dia cuma ngebohongin. Tapi kalau itu terus, jadinya nipu ntar. Maksudnya bakal ketipu. Ini kebohongan yang teng, jadinya nipu ntar. Gitu. Bertumpuk dia kayak skenario, dia kayak bikin skenario gitu. Nah, baru gue share, ketahuan. Itu perlindungan bukan? Itu proteksi bukan? Oh, iya. Gue bisa ke hotel saat itu. Gue bisa breakfast bareng. Gue bisa check outnya bareng sama mereka. Enggak, segerin jam 6 pagi seger. Sarapan terus pulang. That's tidur aja belum, loadingnya baru 20% dari tidurnya. That's not who I am. Bayangin diproteksinya kayak apa. See, itu privilege-nya. Orang lain nggak dapat. Orang lain ada anak pendeta nanya sama gue, lu kalau jalan-jalan kayak gitu ke luar negeri apa segala macam masih dibayarin orang? Dia ngomong gitu. Gue lagi duduk, dia lagi berdiri, jadi pas kan kedudukannya lagi gitu. Terus gue coba bilang, refleks, gue nggak pakai mikir, lo ngerti kan, gue orang kayak gini kan unscripted kalau ngomong. Terus gue ngomong, iya dong, anak setan juga bisa nabung jalan-jalan. Anak Tuhan ditraktir dong, maaf ya. Anak setan bisa nabung asuransi apa segala macem. Gue gimana? Itu tadi sebelahnya COVID. Sebenarnya COVID, so mau apa lu? I mean, lu mesti ngalamin pada intinya itu. Cuman kenapa ya anak-anak kok, bukan anak-anak, banyak orang yang kayak takut ngalamin itu. Itu yang gua mending take a risk deh, mending lu jatuh gitu. Nah, baru lu tahu tuh. Ini mungkin ada hubungannya juga tentang yang tadi kita kelas tadi tuh ya, yang bring the gospel to the pulpit tadi ya, pulpit ya. Artinya karena sekarang pembinaan anak muda udah nggak ke arah Kristus, sudah nggak ke arah bahwa penyerahan diri itu is the climax kan. Artinya Tuhan hidup untuk mati, men. Artinya itu the climax daripada hidupnya Kristus. Artinya gini, rangka berpikir Kristus yang paling tinggi adalah pengabdian sampai mati. Nah, kita yang paling tinggi adalah sukses, ya kan? Jadi kita justru mau dapetin sesuatu, bukan mau memberikan segalanya. Kayak berlawanan gitu sama. Iya, jadi boro-boro ngomongin rencana Tuhan. Jadi kebanyakan kita tuh gini, mentok jadi orang Kristen yang mempercayakan hidupnya sama Tuhan, bukan mempercayakan Tuhan untuk hidupnya, ngerti gak? Jadi dia datang sama Tuhan, aku emang sih dia jaga kekudusan, dia pacaran baik, tapi dia gini, Tuhan ini hubunganku berkati ya. Tuhan ini pekerjaanku berkati, aku akan bekerja jujur. Benar dia lakukan, tapi nggak pernah berdoa, Tuhan libatin aku dong dalam agendamu. Kagak. Jadi basically they are praying for God to fulfill His agenda. Bukannya praying to God ya supaya Tuhan agenda. Tuhan agendamu mana, libatin gua dong. Nah, bro, ya itu dia. Mungkin di sini perbedaannya, bro. Artinya kita bisa punya gaya hidup kekristenan yang kurang lebih kelihatannya sama. Bekerja jujur, melakukan gereja pelayanan. Tapi kita lagi lakuin agenda siapa masalahnya? Bisa jadi kita cuma jadiin Tuhan kayak Tuhan is my protector. Nah, kayak pernah khotbah tentang, gue inget banget tuh di Bukit Tinggi bahwa dia yang bilang 4 itu bukan di Bukit Tinggi ya? Padang.
Nah, Di belum Bukit Tinggi, Medan sono dikit Iya, geser. dia bilang kan dia penasehat ajaib, Ya, dia Allah yang perkasa, Bapa Allah yang yang kekal, perkasa, Bapa kekal, Raja Raja damai. damai. Nah, artinya seringkali kita cuma jadiin Tuhan mungkin sekedar counselor aja. Tuhan, gue mau pacaran, Agil kasih nasihat dong. Terus Iya. ketika Tuhan kasih nasihat, iya yang bener begini. Tapi aku punya nasihat lebih baik, serahkan hidupmu sama aku. Oh, yang itu kagak. Nah, gua nggak mau, Itu gua nggak mau. that bad advice gitu loh. Padahal Iya, ujungnya iya, adalah Raja Damai kan. Lu Betul. kalau mau memiliki damai yang bisa memberhentikan badai di hidup lu, Sebelum Kristus raja, lu nggak punya kedamaian di hidup lu. itu dia bro. Selama lu masih rajanya. That's it. Wow. Gua rasa titiknya di Iya. situ. Makanya kayak masa-masa pandemik ini kita jujur nggak punya. Kita jujur kayak bokap gue operasi, gue juga bingung bro kayak jujur kemarin aja gue ke BPJS dan Iya. dengan Ngantri santainya berjam-jam gitu kasihan. iya, dan seorang artis foto aku puji Tuhan dapat BPJS kayak karena buat kita hidup ini bukan tentang punya nggak punya ya, tapi Ya. gimana hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, jadi mungkin ujungnya di situ bro, Ya. bahwa Tuhan gak janjiin kita akan gak pakai BPJS. Exactly, right. Lu Men, mesti ngurus Tuhan juga janji- itu kan. Dia cuma janji penyertaannya ketika kita lakuin kehendaknya, bukan penyertaannya untuk lakuin kehendak Ya, kita. penyertaan untuk semua baik-baik saja. Nggak ada Itu janji. kan jadi make Tuhan ya. Nah, itu dia, bro. Tuhan jadi siapa maksud gue? Nah, Yang Tuhan yang mana ini? Aneh Dan banget. buat gue puncak doa Yesus itu puncak banget. Artinya dia minta. Ya kan di situ permintaan di taman tuh kan kayak suatu permintaan yang aneh. Kan dia tahu dia datang buat disalib. Terus dia minta kalau bisa lalukan dong. Mau lu apa sih? Sepanjang waktu lu bilang berkali-kali lu bakal disalib. Petrus bilang amit-amit lu disalib. Diam lu setan. Digituin. Giliran lu berdoa. Bener gak? Lu berdoa seolah kayak kok bisa nggak ini jangan begini. Loh. Tapi ada ketapinya kan? Kayak nama gua. Ya kan ada tapinya. Tapi ya. kehendak lu yang jadi bukan kehendak gua. yes. Itu dia. Ya, itu kan artinya bukan percaya. Itu mempercayakan diri artinya. Wow. Ya, ada satu lagu nanti gue share di gue kasih linknya ke kedua lu. Judulnya Though You Slay Me judulnya. Siapa Keren selain? banget. Lagu siapa Though tuh? You Slay Me yang nyanyi dan sama siapa gitu nyanyi rohani. Tapi ada kutipan khotbah John Piper. Waduh. Judul lagunya Walaupun Lu Ngebantai Gua. Itu judul lagunya. Do You Slay Me, gila. Sakit bro itu lagu. Oh, Though You Slay Me. Iya. Though You Slay Me, ya. Walaupun lu membantai gue, itu lagunya. Gue kayak, what? Nah itu dia titik kekristenan yang ideal kan situ, sampai situ. Ya. Ini nggak, makanya dari awal kan Ya. cobaannya adalah jangan sembah yang lain selain Tuhan, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kata Ya. berbakti artinya mengabdi. Pengabdian itu puncak kekristenan kan. Ya. Ya kan, lu bukan mau bikin Ya. ini biar dapat sesuatu, enggak. Pengabdian tuh lu just taruh semuanya. Ini kan, ini Ya, semuanya. praktek yang ini loh, praktek yang apa? Bukan gua lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Exactly. Dan ini gospel issues kan. Yang tadi kita kan baru ikut kelas Iya. gospel tuh, makanya tadi nggak bisa langsung join. Iya. Nggak bisa walaupun kepotong pelayanan. Tapi ini gospel issue banget. Balik lagi ke situ. Rajanya siapa sih? Mau nanya, lu berdua ikut kelas? Tadi. Tadi lu berdua ikut kelas? Iya. Iya. Berarti udah bisa ngajarin dong? Ya kagak, orang gue aja kepotong tadi. Tahu gue juga kepotong. Gue ikut cuman 20 menit awal sama 20 menit terakhir. Oh iya, gue cuman yang pertama sampai jam berapa terus pelayanan, habis itu lanjut ini. Oh, ini murid-murid yang Iya, bolos sama- nih. sama. Yoi, Ini yang bolos-bolos nih. ini Oh, boleh promote, dapat gratisan lumayan. Gak lah, gue canda. Tapi isunya penting karena gospel centeredness ini kelihatan jadi isu yang benar-benar sentral. Tadi isu terpenting tadi kata guru kita. Ya kenapa? Kelihatan dari ketika ini terjadi pandemi 6 bulan ini menunjukkan aslinya orang-orang. Nah, Ternyata itu mereka dia. ini nggak mempercayakan diri sama Tuhan. Enggak sama sekali. Ya. Sama sekali kekacauan gini. Kenyataan bahwa gue punya asam lambung, terlalu banyak hal yang bisa gue khawatirin. Itu alarm buat gue. Berarti sedikit banyak gue belum mempercayakan diri, makanya gue nggak bisa tenang. Gue nggak bisa tidur. Iya. Gue asam lambung, mikirin ini, mikirin itu. Kayak somehow gue belum mempercayakan diri. Emang kasarnya kayak bilang tadi, emang kalau sakit kenapa? Kalau mati emangnya kenapa? Ngerti nggak maksudnya? Iya. Kita belum sampai sana. Iya. Kita kalau bisa, aduh jangan sakit lah kalau bisa.
Oh, jangan sampai mati lah, ya ampun. Masih gitu, ngerti nggak maksudnya? Itu kan berarti belum mempercayakan diri kan? Dan bahkan gini, gak usah kita ngobrol gini kayaknya mau ngasih solusi buat orang yang kitanya sendiri juga masih PR, bro. Iya. Kita juga masih berobat jalan. Sesama yang berobat jalan dilarang saling menghakimi kan gitu. Cuman at least kita berobatnya udah agak lebih lama. Dan pengenalan kita akan Injil lebih banyak lah somehow. Nah, makanya kita ada di generasi ini untuk berbagi sebenarnya. Dan kita lagi menemani generasi ini untuk berjalan di pertanyaan yang sama. Yang kita lagi gradually memperoleh jawabannya pelan-pelan. Kan lagi dibawa ke situ. Yes. Dan kita bawa mereka yang baru mulai. Karena at least 2 tahun lalu gue kayak lu. Yaudah sini jalan yuk. Iya. Gue udah sampai sini sekarang. Lu bisa sampai sini loh. Walaupun lu pikir nggak mungkin, gue juga lu pikir nggak mungkin sampai sini. Ya, anak-anak mereka nanya hanya untuk cari argumen, bukan untuk cari kebenaran. Mereka nanya buat cari kebenaran. Kalau mau cari kebenaran, gini, Yesus ketika Pilatus nanya, apa itu kebenaran? Dijawab gak? Enggak. Dia langsung disalib. Karena itu jawabannya. Itu jawabannya. This is the truth. Yeah, I came for you. Yeah. This is what you ask kan? Yeah. This is it? Yeah. You want the truth? This is it? Dia bilang gitu. I am the way, the truth. Sebelum Kristus Raja, menarik tadi dari kutip khotbah Natalan gue di situ di bukit. Sebelum Kristus Raja nggak ada kedamaian. Yeah. Kan dia Raja damai. Kalau dia belum Raja nggak ada damai, lu akan terus ribut minimal sama Tuhan. Itu asik tuh. Jadi kalau lu belum damai, berarti Tuhan belum jadi Raja lu. Ada tambahannya. Kalau Kristus belum jadi Raja, lu nggak akan dapat kedamaian. Yang ada ngerasa kelamaan. Exactly. Selalu kan Tuhan mana? Lu tuh telat deh kan gitu. Tuhan mana? Kayaknya kelamaan. Padahal Tuhan bilang Tuhan nggak pernah lalai mendapati janji, tapi apa yang dihendaki supaya setiap orang berbalik dan bertobat. Nah, tau nggak? Itu ayat itu menarik karena Tuhan bilang Dia bersabar terhadap kamu. Jadi sementara kita bilang Tuhan, aku udah sabar, Tuhan bilang, gue udah ribuan tahun nungguin lu bertobat, gak bertobat. Untung nggak. Lu pikir lu orang pertama yang kayak lu? Gitu. Ya. Gue tuh suka ngomong ini sama orang yang kayak lu kan gitu. Gue ngomong yang Tuhan lu mana? Tuhan ini sekarang lagi percepatan, Tuhan lama banget. Gue cuma jawabnya gini, lu jangan ke Tuhan di dimensi waktu dong. Itu kan istilah dimensi waktu kan. Itu term dimensi waktu. Telat, kecepatan, on time. Itu dimensi waktu. Tuhan tidak di dimensi waktu. Dia nggak bergerak di situ. Lu mengkotakkan Tuhan. Emang Tuhan kotak lo kalau di 3 dimensi, kalau di 4 dimensi. Dan memang yang menarik bro, tadi yang lu bilang bahwa tadi pertanyaan anak lu adalah kalau kita di jalannya Tuhan, kita pasti damai nggak? Ya belum tentu, tergantung damai itu apa dulu kan. Ya, kalau kita damai berpikir kita perasaan, belum tentu. Karena lu rasa baik-baik aja jadi lu damai, kan lu damai semu kan. Terus ada di tempat yang tepat keringatnya berdarah. Nah tuh. Karena gue lihat kayak, gue itu inget ketika si Daud bilang, Nabi bilang, Tuhan adalah gembalaku. Itu kan nyanyi. Kata itu kan gila ya. Apa namanya? Akan kekurangan aku. Akan kekurangan aku. Iya. Membaring aku di padang yang berbunga. Iya, menuntunku. Dia bilang dia menuntunku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa. Iya, menyegarkan jiwa. Terus ini dia. Iya, menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, habis itu sekalipun. Jadi jalan yang benar adalah jalan yang melewati lembah kekelaman, bro. Bukan kayak jalan muter nggak lewat gitu. Tuhan bilang ini ada jalan yang ngeri, gue punya jalan pintas. Kita lewat belakang. Enggak. Nah, gue temenin lu lewat sini kan gitu. Sambil lu terus berpikir nggak ada jalan lain emangnya kan gitu. Iya. Nah makanya itu kan kalau nggak salah di Mazmur juga, Mazmur 32 dia bilang, I will show you the best pathway of your life. Jangan seperti kuda yang harus dipaksa. Jadi kalau memang hidup kita susah, mungkin karena lu lagi mau belok kiri, Tuhan suruh lu kanan, jadinya struggle kan. Padahal harusnya kalau kita dituntun lewat jalan yang benar, lewat lembah kekelaman, oleh karena namanya hanya untuk namanya terkenal, bukan buat nama lu terkenal, bukan supaya hidup lu berhasil, bukan. Lu kan orang, bukan. Tapi ini kabar baiknya. Tapi ya kabar baiknya, kalau nama dia terkenal melalui kita, ya nggak mungkin lu bukan terkenal, nggak mungkin lu nggak berdampak. Pasti lu ya Mother Teresa ya kan, at least lu
lu ya siapa tuh yang tatoan yang di pelacuran bro Semarang, lu pasti ya, akan dikenal, kita. tapi bukan elunya. Karena seperti yang tadi si Pastor Mike, siapa yang ngomong ya? Gue ikut kelas, dia bilang, gue pernah difitnah. Iya, Pastor Mike kalau nggak salah, gue difitnah. Terus Pastor Mike bilang gini, jujur. Pastor YTH. Dia bilang, dia bilang, gue mendingan difitnah banyak orang daripada Tuhan taruh chip di hati gue, di pikiran gue, terus semuanya di display buat semua orang tahu. Dia bilang, karena bilang fitnahan orang itu lebih baik dari gue aslinya. Iya, nggak sejahat aslinya gue. Asal orang tahu hati gue lebih jahat dari yang difitnahin, dia bilang. Gue mendingan difitnahin orang, gitu. Gila gue. Itu self-reflection yang sangat hebat loh itu. Self-reflection yang gue, wow, men, salut banget. Makanya, kalau memang kita sebobrok itu dan mau dipakai Tuhan, men, bukannya itu anugerah yang gila ya, bro? Exactly. Gila, bro. Masih mau lakuin kehendak lu, gila lu. Dia begini, kehendak seperti apa yang segitu yakinnya make orang-orang cacat kayak kita. Udah pasti kehendak yang gila banget, bro. Ya. Kalau ada sebuah perusahaan yang cuma mau pakai orang-orang dari Harvard, Yale, ya mungkin perusahaannya keren, tapi biasa aja. Tapi kalau ada perusahaan yang mau pakai gembel-gembel, ini perusahaan gila, bro. Perusahaan impossible, bro. Ya gue mau ikut lah. Yep. Dan kalau lihat murid-murid Tuhan Yesus ya, sharpest tool in the shed malah jual dia kan. Yang paling pintar yang jual dia. Yang lain gagal, dogol-dogol semua. Tuhan kalau milih cuma Yudas kan yang sekolah katanya ya? Yang paling pintar dia. Cuma Yudas katanya yang sekolah. Dan akhirnya dia berkhianat, tapi pengkhianatannya bisa dipakai sama Tuhan. Lihat gak? Apa yang benar, apa yang Yusuf bilang. Manusia merancangkan yang jahat, tapi Tuhan bisa merencanakan bahkan kejahatan itu buat kebaikan. Semuanya bisa dirancang demi mendatangkan kebaikan. Dan itu kan mind blowing. Lu gak nyampe sono. Kasarnya. Tapi lu lagi berjalan ke situ. Lagi berjalan ke situ. Jadi dibanding dari awal langsung kayak, gak masuk akal. Loh, ayo pelan-pelan biar masuk. Gitu. Wow. Masuknya pelan-pelan gitu. Jadi jangan dari awal emang gak masuk, makanya pelan-pelan. Pelan-pelan lewat juga kok. Pelan-pelan nyampe juga. Yang gue bilang gitu. Kalau lu mau berjalan, ayo bareng gue. Tapi lu gak harus setuju. Gue juga dulu gak setuju sama banyak yang mentorin gue, banyak yang khotbah, gue gak setuju. Tapi gue yain aja dulu, gue jalan dulu. Pengen tahu nih sampai mana sih kan itu. Oke, sampai sini sekarang. Kan gila. Udah jam 11, gue takut kelamaan. Teman-teman, ada yang mau ditanya? Mau hal yang berhubungan apa tidak? Mau hal yang tidak berhubungan sama sekali juga lebih seru kayaknya. Atau apa aja, nanya apa aja. Kayak misalnya, Bang, emang istrinya artis ya? Iya. Ada salah satu anak Gap. Jangan nanya itu. Ada salah satu anak Gap. Gue tahu tuh orang, tapi dia taunya bukan lu sebagai pestagram atau pembicara, enggak, dia taunya karena lu merit sama artis. Anak Gap bilang, oh ya, emang terkenal? Siapa sih istrinya? Gue pertama gue nggak tahu istri lu, gue cuma taunya lu aja. Terus nggak semua, maksudnya jalanin prosesnya kan. Gue sampai semua kingdom dihajar sama Kingdom of Heaven. Ada satu tapi enggak, namanya Kingdom of I. Itu daerah lu tuh. Hanya itu menurut gue yang bisa lawan itu kedaulatannya Tuhan, yang hanya bisa lawan, menang enggak. Lawan doang, menang kagak. Dia motor-motorin kuku doang. Kenapa? Begitu doang. Lahirnya gitu. Di penjara 1000 tahun, setan keluar, kumpulin satu dunia lagi ngelawan Tuhan cuma itu doang, selesai. itu by the way yang di Wahyu ya, gue juga kaget loh. Ini side tracking bentar. Itu yang di Wahyu cukup satu malaikat ikat Lucifer. Nggak perlu lah banyak-banyak. Enggak, bukan satu brigade gitu, enggak satu peleton, satu ikat iblis. Masukin satu. Artinya kalau ribut dari awal udah pasti kelar tuh setan. Masalahnya dia nyandera kita, itu problemnya. Ngerti nggak maksudnya? Kan itu pertanyaan umum kan. Orang yang jadi ateis bilang, kalau Tuhan yang baik, kenapa banyak kejahatan dunia ini? Kenapa dia nggak langsung hilangin kejahatan pakai begini kayak Thanos? Gue bilang, men, kalau dia begini, hilang semua kejahatan, lu juga hilang. Itu dia. Ngerti nggak maksudnya? Itu yang bikin, jadi artinya nggak butuh banyak tentara buat jinakan si naga tua itu. Sebenarnya, cuman ya tadi masalah dia sandera banyak orang. Dan Tuhan pakai sesama orang untuk bawa berita itu.
bikin orang-orang itu dengan akhirnya memutuskan, gue nggak mau ikut sama si bajingan ini gitu. Sandra. Ya, That's kata-kata nice, itu. man. Iya, dia Sandra kita. Dibebasin dulu Sandranya, jangan main asal ajar aja, gila lo. Karena Itu gua sayang sama mereka, potong iya. semua nanti kepotong semua kan, dia bilang kan nunggunya kan ada lalang, ada yang bagusnya, ada lalang juga di situ. Ya, Terus kan tanya kenapa nggak dipotongnya langsung? Kalau dipotong kelar semua. Biar aja nunggu nanti. Terus mana yang mana kelihatan kok, kan gitu. Itu yang gue bilang proses, makanya mendingan ikut aja. Gue bilang, jadi sebenarnya gue agnostik, ateis, apa Kristen? Ya jalan aja dulu. Terus juga lo tahu lo yang mana kan gitu. Ya kalau nggak tahu tanya terus aja, kalian aja jawab. Nggak apa-apa, ntar juga pelan-pelan. Lu tahu ya lu yang mana kan gitu akhirnya. Oh gue ateis, ya udah, bye-bye kan gitu. Tapi masih terus di situ setiap nongkrong. Katanya ateis kok nongkrong sini terus kan gitu. Kita ngomongin Tuhan terus loh. Kan gitu. Itu ateis gue bingung loh. Iblis aja nggak ateis kan? Even the devil believes. Even the devil Striper believes. Iya. paling baru, lu mesti cek. Apa? Striper band kesukaan gue. Oh yang metal itu. Metal zaman dulu ya kan. Yo. Even the devil Ketahuan believes, lu. gambarnya Tuhan, setan lagi sujud di bawahnya. Nah, Gila. Gue ngobrol tentang ateisme sama temen gue yang rata-rata temannya ateis, terus dia bilang kayak gini, ateisme tuh kayak lu di tengah laut, tapi lu nggak tahu mau kemana, karena lu pikir semuanya ngaco. Jadi lu di tengah laut aja berenang, berusaha gini-gini terus. Terus akhirnya apa? Terus kita gimana cara nawarin kekristenan ke orang ateis? Gue bilang gini aja, men, kalau lu capek, pengen berlabuh bentar, ya kita minum-minum koktail bentar di samping ke gue di sebelah situ. Cari yang ada salibnya. Tapi kalau lu capek aja, kalau lu nggak capek nggak apa-apa, berenang aja terus sampai habis napas lu kan. gibah. Itu kan kayak gitu kan, lu nggak mau kemana-mana, kayak mau di tengah laut aja gitu. Mondar-mandir tanpa arah, mondar-mandir, ayo sampai mati udah. That's it. Ya kemarin kita sempat bahas yang agnostik lebih aneh lagi kan itu kayak Agnostik percaya Tuhan ada tapi nggak nyampe, Tuhan kejauhan. Which is sebenarnya masuk akal buat gua. sorry, gimana? Ya, agnostik percaya Tuhan ada tapi dia nggak tahu. Agnostik Tuhan artinya ada tapi jauh. Cuman kan kekristenan Tuhannya kan udah turun. Ya. Jadi deket kan. Kita yang tadi jauh jadi deket gara-gara dia turun. Nah kalau dia nggak turun emang kita agnostik men. Jauh itu. Gitu loh. Itu artinya agnostik ya, tapi agnostik pun ada dua macam. Ada yang agnostik yang nggak tahu, benar-benar agnostik. Makanya ada paham namanya gnostik. Gnostik itu tahu, tahu sih lebih tepatnya, ya kan? Agnostik tidak tahu. Nah, tapi ada agnostik yang ignorant. Kalau ignorant nggak mau tahu. Nah, kalau nggak mau tahu susah. Kalau gua boleh, kalau gua itu ignorant. Kalau ignorant susah. Kalau ignorant ya biarin aja. Sesuai namanya kan dia ignorant. Kita no, juga ya. I will ignore you. Dadah gitu. Toh dia nggak mau tahu juga. Nggak, agnostik yang nanya biasanya baru benar-benar agnostik. Artinya dia nggak tahu. Ya, kalau agnostik yang gue denger gini salah. Yang gue denger tuh agnostik ini tahu ada kekuasaan yang lebih besar, tapi itu udah mengidentifikasi itu sebagai Tuhan. Enggak sih. Enggak gitu ya berarti? Enggak. Salahnya dia lebih kayak gitu. Ya bisa juga gitu. Cuman at least dia tahu Tuhan ada. Cuman terlalu distant aja buat dia. Tapi namanya Tuhan. Kejauhan Tuhan. Kalau di Kristen hampir kayak fasik. Kalau di Alkitab bahasanya fasik. Fasik tuh percaya Tuhan ada, tapi terus kenapa ya kalau Tuhan ada gitu? Itu fasik. Kayak gitu. Itu kalau bahasa Alkitabnya fasik. Karena kata agnostik nggak muncul di Alkitab kan. Munculnya dalam kata itu fasik. Makanya lu bisa bahkan agama lu Kristen dan fasik juga kayak agnostik juga. Kayak nggak mau tahu sih, ignorant. Ini kan Roma 12:2, berubahlah oleh pembaruan budimu biar kamu dapat mengetahui kehendaknya. Sebenarnya bukan kita nggak tahu, nggak mau tahu. Iya. bukan lu nggak tahu mana yang baik mana enggak, lu nggak mau tahu. Hah? Kenapa? Itu baik, bodo amat. Gue maunya gini, gitu. Kita banyakan gitu, kita ignorantly agnostic mostly, most of us tuh kayak gitu. Yeah. Sampai akhirnya kita jadi tahu karena dia terus ngasih tahu. Akhirnya kita jadi mau tahu gara-gara tadi mentok di kenyataan bahwa dia tahu dia bakal disalib. Dia tahu dia bakal berkhianat muridnya. Dia tahu 1984 bakal lahir anak pendeta yang bakal sia-siain 24 tahun hidupnya untuk hidup buat dirinya sendiri, bahkan pakai pelayanan buat dirinya sendiri, dan dia masih pakai orang itu. Itu yang bikin gue mentok justru. Kenyataannya itu, kenyataan dia nggak bisa gagal itu loh. Itu yang bikin gue akhirnya kayak gila. Dan pada akhirnya cuma ada 2 tim. Kalau gue nggak bodok, kan selama ini kan gue bodok, cuman kalau at least gue cukup pinter untuk tahu kalau gue nggak bisa ngalahin dia, berarti gue mending di tim dia dong. Iya. Ngapain gue di tim satu lagi yang udah pasti kalah gitu maksudnya? At least gue nggak segeblek itu, walaupun gue nggak sepinter itu juga. Ya kan, karena berbagai paham itu ateis dan agnostik, argumennya pinter-pinter men. Gue nggak nyampe sering kali.
Jadi akhirnya gue nggak perlu, gue kayaknya mesti belajar berhenti untuk sok pintar aja. Dan kalau nggak tahu bilang nggak tahu, yang gue tahu cuma ini. Ya, yang gue tahu cuma ini dan kayaknya ini yang paling penting. Tapi kalau ini belum penting buat lo, oke. Kita bisa tetap jadi teman. Gue tetap mau bimbing lo, asal lo mau ikut aja. Kita jalan aja sampai nyampe ke situ. Namanya Christ experience. Lo mengalami yang Kristus alami. Wow. Lo kalau dengar kata mengalami Tuhan kan sakit disembuhin, nggak punya duit, tiba-tiba ada burung gagak bawa duit. Enggak, mengalami Kristus tuh artinya gini. Lo domba tengah serigala, benci tanpa alasan. Oke. Lu disidang, oke, dan nggak tahu mau ngomong apa, Roh Kudus yang nggak tahu mau ngomong apa, dan pada akhirnya benar-benar jadi seperti Kristus kan. Roma 8:29 tadi dikutip sama Pastor YTH kan. Tapi ini ayat yang lagi gua renungin beberapa lama waktu ya. 1 Petrus 2 ayat berapa tuh? 20. Bentar. Yang dia bilang gini, sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Exactly. Man, this is gospel, bro. Man, itu Christ experience. Kan lu berdoa kan, Tuhan, izinkan aku mengalamimu. Gitu kata Tuhan. Tara, saatnya lo mengalami itu itu doa yang paling gini. Doa untuk ketemu Tuhan, doa mengalami Tuhan, itu pasti dia jawab langsung. Doa minta jodoh belum tentu dijawab. Duit belum. Gara-gara jodoh bisa jadi nggak ketemu Tuhan kan kawan. Iya. Ini kita ngobrolin ini gara-gara dia sebut dan ada tampang gua di Instastory-nya si Kentang Biru itu kan sebenarnya kan? Gak tahu. Itu kan maksudnya. Yang jelas diatur sama yang di atas sih, kita ngomong kemana ya ini. Kan kita lagi bicara mempercayakan Tuhan kan. Nah, jadi out of control, bro. Iya, gue tahu. Gue cuma pengen nanya satu hal. Ya, let it be done. Ya udah nggak apa-apa. He got a point, bro. He got a point. Exactly. Kita doa. Kita selesai. Is it? Let's pray. Yuk, mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Ini hari luar biasa banget. Thank you banget kalau kami boleh ngobrol, thank you banget boleh ketawa-ketawa. Terima kasih buat dari tadi malam, pagi, siang, sore, malam. Terlepas tidur kami cukup apa enggak? Terlepas makanan kami enak apa enggak? Terlepas kami makan apa enggak? Terlepas dari kami bete atau happy, senang atau sedih, marah atau kecewa, terserah. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur karena Engkau yang berdaulat. Kami mengucap syukur buat semua hal-hal kecil yang kami sering lupain, Tuhan. Kami mengucap syukur buat sinyal, kami mengucap syukur buat gadget, kami mengucap syukur buat Zoom, kami mengucap syukur buat laptop, kami mengucap syukur buat handphone, kami mengucap syukur buat semuanya, Tuhan. Orang-orang yang mengasihi kami, ada di sekitar kami. Thank you banget. Terima kasih buat orang-orang yang kami kasihi, ada di sekitar kami. Thank you banget Tuhan. Makasih buat persaudaraan ini, makasih buat persekutuan ini semua darimu, olehmu, dan bagimu kemuliaan dari awal sampai akhir, sampai beres, sampai nggak ada beresnya. Itu milik Engkau Tuhan. Dan kami mau mengakui, kami sekarang mau belajar, kami mau berproses. Kalau memang kami belum sampai sana, Tuhan berikan kami apapun yang kami butuhin. Kalau kami kedinginan, berikan kami kehangatan. Kalau kami lagi kepanasan, berikan kami kesejukan. Tuhan, kami minta sekarang, kami berani dengan minta kami sekarang berani banget. Potong aja apa yang perlu Engkau potong, tumbuhkan apa yang perlu Engkau tumbuhkan, singkirin apa yang perlu Engkau singkirin, Tuhan. Engkau yang berdaulat, Tuhan. Bukan keinginan kami yang jadi, tapi keinginan Engkau yang jadi. Kami melihat apa yang Kau lihat, kami dengar apa yang Kau dengar, kami berpikir apa yang Kau pikirin, kami ngerasain apa yang Kau rasain, karena Engkau hidup di dalam kami dan meluap-luap keluar, dan kami hidup di dalam Engkau. Sehingga waktu orang melihat yang orang lihat bukan kami, bukan. Tapi iya, ada Yesus di dalam situ. Dan itu akan terpancar keluar. Tuhan, kami minta untuk hidup kami satu persatu di sini. Itu jadi alat demonstrasinya kerajaan sorga. Karakternya Bapa ada di situ. Karakternya Yesus ada di situ, Tuhan. Dan kami menantikan. Kalau semua makhluk menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Ini kami. Nyatakanlah dirimu melalui kami. Do what you have to do. Do what you gotta do. Just do it. Tuhan, singkirin apa yang perlu Engkau singkirin. Tumbuhin apa yang perlu Engkau tumbuhin. Dan semua teriakan-teriakan yang hanya bisa jadi bisikan di perasaan dan pikiran kami. Dan semua bisikan-bisikan yang kami sering teriakan, bahkan sering kami stres gara-gara itu, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Makasih banget buat hari yang luar biasa dan besok yang akan lebih luar biasa lagi. Kesehatan kami ada di dalam tangan pengasihan-Mu.
keamanan kami dalam kesehatan. Semuanya Tuhan, financial, our security, our safety, our fear, our everything ada dalamnya. Dan kami ucap syukur buat itu. Thank you banget Bapak. Hanya di dalam nama Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Thanks God.